Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Salis Fathur Rohmah, CGP Angkatan 6, Kabupaten Kebumen, dengan fasilitator Ibu Hartati dan pengajar praktik Ibu Widiriani. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2, gambaran diri guru penggerak di masa depan. Program Guru Penggerak merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran. Guru penggerak diharapkan mampu memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Agar dapat memiliki 5 nilai tersebut, calon guru penggerak harus mampu melakukan perubahan dari diri sendiri berdasarkan kesadaran diri untuk memilih sebuah perubahan dalam dunia pendidikan menjadi lebih baik. Apabila calon guru penggerak telah mampu memiliki kelima nilai tersebut, diharapkan nantinya peran guru penggerak dapat terlaksana dengan baik. Adapun peran guru penggerak adalah mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi bagi rekan-rekannya, mampu menjadi student agency, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Langkah awal yang saya lakukan adalah membuat suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan nyaman untuk belajar. Selain kita memahami kodrat alam dan kodrat zaman murid kita, sebaiknya kita juga perlu memahami kognitif dan non-kognitif awal murid kita. Diagnostik kognitif saya lakukan dengan memberikan tes kemampuan dasar berhitung, karena kebetulan saya mengajar matematika SMA. Dengan mengetahui kondisi awal kognitif murid, saya merasa lebih terarah dan terukur dalam menyampaikan materi pelajaran. Untuk mengetahui kondisi non-kognitif murid, saya ambil data setelah saya menyelesaikan satu pokok bahasan. Saya meminta tolong pada murid-murid untuk menyampaikan perasaan mereka terkait pembelajaran matematika yang telah saya lakukan. Mereka tuliskan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai pada pembelajaran matematika. Tulisan mereka saya tukarkan ke teman lain agar mereka saling mengetahui. Setelah itu, murid-murid saya minta untuk menuliskan solusi pembelajaran yang paling tepat bagi mereka. Ternyata, setiap kelas yang saya ampu berbeda penilaiannya. Dengan demikian, saya perlu menyesuaikan kondisi kelas yang berbeda-beda tersebut. Dari hasil penilaian terhadap proses pembelajaran matematika, murid secara bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Namun demikian, saya tetap memperhatikan keterampilan 4C yang harus dimiliki murid saat ini. Melatih kemandirian dengan penugasan individu, tugas kelompok, melatih komunikasi dengan presentasi. Biasanya, saya menggunakan penugasan individu, kelompok, proyek, dan sesekali menggunakan permainan untuk dapat menambah semangat para murid. Berpihak pada murid yang berikutnya adalah dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembiasaan senyum, salam, dan sapa, sopan, dan santun. Yang berikutnya dengan pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan motivasi bersama wali kelas, pengembangan diri melalui upacara bendera, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya,
pembiasaan kebersihan, kebugaran jasmani, kegiatan literasi, dan tadarus Al-Quran. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Setiap rencana atau program yang kita lakukan, seyogyanya dapat berlanjut dan mengalami perbaikan. Maka diperlukan sebuah refleksi. Refleksi dapat dilakukan oleh diri sendiri, dengan siswa, dengan rekan sejawat, rekan guru, karyawan, kepala sekolah, pengawas, ataupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Apabila perlu, refleksi dengan lingkungan sekitar juga dapat dilakukan demi memberikan pelayanan pembelajaran yang prima bagi murid kita. Yang ketiga adalah mandiri. Agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman terkait dengan perkembangan dunia pendidikan, maka kita perlu terus mengupdate diri tanpa menunggu perintah dari orang lain, disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Saat ini banyak pelatihan yang disuguhkan secara online. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, secara mandiri kita juga perlu menggali dari teman-teman di sekeliling kita. Kolaboratif. Kolaborasi dengan semua pihak penting dilakukan untuk kita saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan murid. Kolaborasi ini dimulai dari kolaborasi penyusunan perencanaan pembelajaran bersama rekan MGMP sekolah dengan rekan guru lain jika kita melakukan pembelajaran lintas materi pelajaran atau hal lain terkait pengembangan diri. Seluruh unsur sekolah dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, murid, dan lingkungan sekolah dapat kita jadikan kolaborator dalam meningkatkan pelayanan kita kepada murid. Perguruan tinggi atau dunia usaha dan dunia industri, pihak luar yang mendukung, orang tua atau wali murid juga dapat kita jadikan kolaborator. Kuncinya adalah komunikasi yang baik untuk menjalin relasi kolaborasi. Inovasi. Sebuah sekolah pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai guru penggerak, kita harus pandai melihat kelebihan yang dimiliki sekolah atau istilahnya aset sekolah. Kita jangan berpusat pada kekurangan sekolah. Potensi guru, karyawan, murid, fasilitas sekolah, kondisi lingkungan sekitar sekolah perlu digali, dikembangkan, dan digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan kodrat murid kita agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara lahir maupun batin sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah untuk kepentingan murid. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2, gambaran diri guru penggerak di masa depan, terutama 3 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Gerakkan dirimu, gerakkan hatimu untuk mampu menggerakkan orang lain melakukan kebaikan. Awali dari diri sendiri. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.